Hall pertama dan tertua yang ada di Indonesia, bahkan bukan cuma di Jawa. Pertama didirikan hall itu di Tegal. Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Mulanya kadang-kadang nyung heran. Ana wong Tegal ora kenal hall Haddad ki heran. Apa maning ana wong Tegal hall Haddad ora hadir. Maaf. Adanya hall 125 tahun yang lalu ini masih zaman Belanda, masih dijajah. Itu para habaib kita bikin hall. Kenapa Habib Muhammad bin Thahir yang di hall dulu, padahal banyak habaib, banyak ulama dulu. Karena ini imam. Ini walinya wali kutub. Ini imam di zamannya. Ini walinya kelasnya sampai kalau Haddad apa di hall Haddad apa ada pernah sejarah biografi dibacakan? Enggak. Habaib jerit, jangan dibacakan. Mungkin yang anda bacakan jauh dari makom aslinya. Nanti malah kurang ajar. Nggak usah dibaca sudah. Nggak usah bikin manakib biografi. Karena kalau lihat sejarah biografinya, perjalanannya, halnya, makomnya luar biasa. Sampai orang-orang wali di zaman mengatakan Jailani zaman sekarang, Muhammad bin Thahir Haddad, Imam Abdul Qadir Jailani, makom-makomnya para aulia zaman dahulu. Semua makomnya aulia disebutkan. Syekh Abdul Qadir Jalani, Al-Baghdadi sama namanya, Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian banyak makom-makom aulia zaman itu disebutkan bahwa semuanya sekarang ada di Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Mimpi Nabi mengatakan, ya Muhammad anta ana anta. Ini kelasnya. Kalau Nabi mengatakan ana anta ana, berarti imam di zamannya. Karena Nabi imam para anbiya dan rasul di zamannya, maka setiap aulia di zamannya itu ada pemimpinnya, ada imamnya. Maka zaman itu imam di zamannya ada Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu arda. Mudah-mudahan Allah barakahi kita, Allah beri berkahnya berkat beliau. Hadir hallnya tanggal 15 berapa hari, bahkan hitungannya nggak sampai bulanan. Kemudian Allah kasihkan hadiah manusia yang mulia saat itu untuk penduduk Tegal. Alhamdulillah meninggalnya di kota Tegal. Ini hadiah sing Gusti Allah. Dengan wong soleh ninggal nang satu kampung itu berarti hadiah ke wong kampung niku. Paham ya? Itu akan memberikan syafaat untuk ahli kampungnya. Jangan dikira nggak beri syafaat. Maaf. Banyak orang-orang di alam barzah seneng karena datangnya mayit dari orang soleh di kubur malam itu, maka sebagai penghormatan mayit yang masuk kuburan itu, semua penghuni kuburan satu diangkat adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Hari itu dengan hari yang sama, abahnya Habib Muhammad bin Thahir namanya Habib Thahir. Muhammad bin Thahir kan berarti Thahir. Thahir bin Umar. Thahir bin Al-Haddad. Habib Muhammad Thahir Al-Haddad ya apa ya Al-Haddad itu. Habib Thahir bin Umar Al-Haddad itu masih hidup di negerinya, di kampungnya, di Yaman sana, di kampung namanya Gedun. Kampung apa? Gedun. Habib Thahir bin Umar itu di kampungnya Habib Muhammad bin Thahir. Muhammad dulu keliling dakwah itu, lagi keliling dakwah, pergi ke negara-negara berapa bulan nggak pulang-pulang. Abahnya sama ibunya masih hidup. Jadi waktu wafatnya Habib Muhammad bin Thahir, kedua orang tuanya masih, karena wafatnya sekitar 40 sekian tahun, masih muda, 46 atau 47 tahun. Lah, di hari wafatnya, sebelumnya Habib Thahir bin Umar ayahnya itu setiap kali sholat di Masjid Jami Gedun, karena imamnya Habib Thahir bin Umar, imam. Setiap kali sholat di Masjid Gedun selalu memberikan salam di depan Masjid Gedun, di Masjid Jami'nya maksudnya, ada makamnya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Makamnya Syekh Sa'id bin Isa. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi niku murid utamanya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Meninggal sudah lama. Ini murid muhibbin sejati, masyayikh bukan habaib, tapi cintanya sama Habib luar biasa, sampai dijuluki Khazinul Alawiyin. Syekh Sa'id bin Isa ini khazin, wadah kumpulnya Alawiyin, kumpulnya para habaib di situ. Tempatnya selalu didatangi para habaib dari mana-mana, disambut, kasih makan. Pokoknya sing didipan musafir habaib pasti ke situ. Tempat berkumpulnya para habaib luar biasa. Muhibbin luar biasa. Dapat makam luar biasa, jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi niki sudah meninggal lama, dikuburnya di situ di Gedun.
Nah, sebelahnya masjid. Habib Thohir, abangnya Habib Muhammad, Habib Thohir bin Umar, itu setiap hari pasti kalau nggak subuh, duhur, kalau nggak duhur, pokoknya ziarah. Sholat subuh pulangnya ziarah, atau kalau subuh nggak duhur, pokoknya setiap hari pasti ziarah ke Habib, ke Syekh Said bin Isa al. Depan mihrab ada makamnya Syekh Said bin Isa al Maudi, sampingnya sebelah kiri. Sing ajib. Yang wong wali ketemu wali, sing dikubur wali, abahnya Habib Muhammad orang soleh, orang aulia jelas. Itu pasti setiap ziarah kalau salam pasti dengar jawaban dari Habib, dari Syekh Said bin Isa. Habib Thohir bin Umar itu kalau assalamualaikum ya Said, waalaikumsalam ya Thohir bin Umar. Dengar. Gua aja bingung. Oh ente bingung. Ning kelas ente tuh bingung. Ente coba salam nang wali terus jawab waalaikumsalam pimen. Bara-bara jawab salam. Waline ngerti kelas ente kecing, ora usah krungu wis. Jawabi tapi ora krungu, paham ya? Kalau Habib Thohir bin Umar mendengar selalu. Bahkan kalau enggak dijawab, ulang lagi. Assalamualaikum ya Syekh. Sampai jawab baru nanti doa. Meyakinkan bahwa ada di kuburannya, hadir. Kemudian salam. Setiap salam pasti dapat jawaban. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dengar. Lah hari itu hari wafatnya Habib Muhammad bin Thohir, subuh salam malah dijawab, duhur salam, tulang-ulang salame, tinggal laka berarti kan. Asar salam biasanya kalau hari itu salam diulang-ulang sih langsung jawab, atau subuh enggak duhur pasti jawab. Ini sampai hari itu sampai asar baru dapat jawaban. Waalaikumsalam. Ya Syekh kemana saja ngomong langsung. Neng itu ngomong kayak gue bingung ya, ngomong orang denger ngerti ini. Ini orang-orang yang hidup untuk jalan Allah, meninggalnya karena memperjuangkan agama Allah, di akhiratnya mereka hidup. Orang yang meninggal di jalan Allah jangan dianggap mayit. Al-Quran yang mengatakan, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian anggap orang-orang yang meninggal di jalan Allah mayit. Mayit terus geletak ke sorang bisa apa baik. Bal ahya, bahkan hidup. Yang ngomong bahkan hidup Allah, Al-Quran ini. Jangan kau anggap orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mayit, bahkan hidup, mendapatkan makom di sisi Allah, yurzakun, diberi rezeki kenikmatan macam-macam. Mulane ning wong urip kan jak ngomong krungu ya. Nggih. Cuma bedanya alamnya beda. Bedanya cuma alam barzah sama alam dun. Tapi hidup, melihat siapa yang ziarah, mendengar yang beri salam, bahkan bisa jawab salam. Lagi sekali gak salam, dua kali begitu salam, kemana aja bikin takutnya antum marah sama saya nggak mau jawab salam. Kata Syekh Said, lah hari ini kami dengan seluruh para aulia, dengan seluruh para aulia yang ada di Hadramut ini semuanya takziah dan hadir pemakaman jenazah putra kamu Muhammad. Jadi weruh oleh kabar anaknya ninggal niku sing ahli bar ora usah HP-HP-nan ora usah HP. Jaman biyen ke HP. Ke HP robani. Sinyalnya dengan para aulia. Hari ini kami para arwah sholihin, para aulia semuanya menghadiri jenazah. Sebab kalau imam aulia yang meninggal di zaman itu, maka yang hadir arwah yang hidup dan yang meninggal pun hadir sebagai penghormatan. Hadir kami. Dan hari ini meninggal di Jawa, dimakamkan, disebutkan sudah. Balik ngomong maring ibune, istrinya, ibunya Habib Muhammad Thohir. Istriku, jangan kaget, ada kabar anak kita meninggal di Jawa, nggak tahu Jawa kena negeri orang weruh. Jawa kali ya, di Tegal sebagainya. Terus dari mana? Kabar akid, kabar pasti. Kapan hari ini? Hari ini. Dari mana kabar? Biasanya kalau kabar surat 3 bulan. Sing Jawa ngirim mana surat lewat kapal sampai nanti apa namanya dari kafilah ke kafilah, dari musafir ke musafir, terung bulan lebih oleh kabar. Meninggalnya bulan Januari, April baru dapat info. Tapi baru hari itu ngomong hari ini meninggal. Dapat dari mana? Dapat dari dari Syekh Said. Oh, bikin kopi kita tahlil malam ini. Coba bayangkan. Makamnya, wafatnya Habib Muhammad Thohir dihadiri arwah aulia sedunia. Yang di Hadramut, yang di Gedung, yang di Tarim, Pakil Mud, semuanya, masya Allah. Karena ini imam di zamannya. Makanya kita harus syukur, alhamdulillah
Mudah-mudahan nanti hari Selasa berarti ya. Hari Selasanya bisa hadir haulnya insya. Hadir siap. Ning dibutuhna tenagane siap. Kung rewangi, kung bersih-bersih, kung bae talam siap boten?